Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi soal kemampuan penalaran matematis. Yaitu yang pertama ada indikator. Indikatornya di sini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Nah, jumlah butir soalnya itu ada 1 dan nomor butir soalnya itu 1. Yang indikator yang kedua yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume balok dan prisma. Jumlah butir soalnya 1 dan nomor butir soalnya 2. Selanjutnya ada siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Jumlah butir soalnya 1 dan nomor butir soalnya ada 3. Nah, yang keempat indikatornya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan prisma. Jumlah butir soalnya ada 1 dan nomor butir soalnya ada 4. Selanjutnya soal tes, yang mana soal tes ini terdapat 4 soal. Soal yang pertama yaitu perhatikan pola berikut. Beberapa balok berukuran seperti di bawah ini. Yang pertama itu kan ada balok dengan panjangnya 1 dan lebarnya 1 dan tingginya 1. Dan balok kedua yaitu panjangnya 2, lebarnya 1 dan tingginya 2. Balok 3 panjangnya 3, lebarnya 1 dan tingginya 3. Pola ukuran baloknya 1 kali 1, 2 kali 1 kali 2, 3 kali 1 kali 3. Luas permukaannya yaitu untuk balok yang pertama yaitu 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1, 1 dikali L tambah 1 dikali L tambah 1 dikali L sama dengan 2 kali L kali 3 sama dengan 6. Jadi luas permukaan pola P3 sama dengan titik satuan luas. Nah, soalnya kedua yaitu sebanyak 2 kg gula dimasukkan ke dalam 2 toples yang berbeda bentuk dan penuh berisi air. Toples pertama balok berukuran 10 cm dikali 10 cm dikali 20 cm. Nah, toples yang kedua prisma segitiga sekesiku. Sekesikunya itu 16 cm dan 12 cm serta tingginya 20 cm. Periksa kebenaran ketiga pernyataan berikut disertai alasan. Rasa manis larutan pada kedua toples sama. Larutan dalam toples pertama lebih manis daripada air dalam toples kedua. Nah, yang ketiga itu kadar gula larutan dalam toples kedua lebih besar daripada larutan dalam toples pertama. Soal yang ketiga yaitu lantai suatu ruangan kelas berukuran 10 kali 8 akan dipasang keramik. Di tengah lantai dipasang keramik berwarna berbentuk persegi dengan sisi 1,5. Pada tiap pojok dipasang keramik berwarna berbentuk persegi dengan sisi 1 meter dan sisanya dipasang keramik polos. Harga keramik berwarna 50.000 meter persegi dan harga keramik polos 35.000 per meter persegi. Akan dihitung biaya pembelian keramik seluruhnya. Pertanyaannya itu yang pertama, gambar sketsa lantai kelas dan tuliskan ukurannya. Yang kedua itu susun model matematika untuk menghitung biaya pembelian keramik seluruhnya. Tulis konsep yang termuat dalam model tersebut. Yang ketiga itu selesaikan model dan tulis konsep yang digunakan pada tiap langkah penyelesaian. Soal yang keempat yaitu alas sebuah pengki pengumpul sampah tanpa tangkai berbentuk seperti gambar di bawah ini. Nah, pengki tersebut dibuat dari lempeng plastik. Tersedia lempeng plastik dengan ukuran 120 dikali 90. Pertanyaannya yaitu yang pertama, hitung banyaknya pengki yang dapat dibuat. Yang B, hitung luas plastik yang tersisa. Untuk penjelasan jawaban dan kunci jawaban dan rubrik penskoran atau penilaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kunci jawaban dari soal sebelumnya. Soal yang pertama yaitu menghitung luas permukaan pola P3 dan cara menghitungnya. Untuk jawaban soal nomor 1 ini ialah di sini kita menghitung LP3 di mana LP3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3. Jadi hasilnya 2 dikali 15 sama dengan 30. Jadi luas permukaan pola P3 sama dengan 30 satuan luas. Selanjutnya yaitu cara menghitung luas permukaan PN. PN sama dengan 2 dikali N ditambah N kali 1 ditambah N kali 1. Maka dapatkan hasilnya 2 dikali N kuadrat ditambah N. Jadi hasilnya 2 dikali N kuadrat ditambah 2N. Lalu dijabarkan 2N dikali N tambah 2 sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N. Jadi luas permukaan PN sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N satuan luas. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Di mana soalnya ialah sebanyak 2 kg gula dimasukkan ke dalam 2 toples yang berbeda bentuk dan penuh berisi air.
Toples pertama balok berukuran 10 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 20 cm. Toples kedua prisma segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya 14 cm dan 12 cm serta tinggi prisma 20 cm. Maka perintahnya yaitu periksa kebenaran ketiga pernyataan berikut disertai alasan. Yang pertama, rasa manis larutan pada kedua toples sama. Yang kedua yaitu larutan dalam toples pertama lebih manis daripada air dalam toples kedua. Yang ketiga yaitu kadar gula larutan dalam toples kedua lebih besar daripada larutan toples pertama. Jadi di sini siswa dituntut untuk melakukan penalaran pada soal yang kedua. Soalnya jawabannya ialah diketahui 2 kg gula dimasukkan ke dalam dua toples. Toples balok dengan ukuran P sama dengan panjangnya sama dengan 10 cm, lebar sama dengan 20 cm, dan tingginya sama dengan 10 cm. Toples kedua yaitu toples prisma dengan ukuran siku-siku sama dengan 16 cm dan 12 cm, dan tinggi prismanya sama dengan 20 cm. Jadi jawaban untuk nomor 2 yaitu untuk mencari volume toples 1 dan toples 2 untuk mengetahui apakah rasa manisnya keduanya sama atau berbeda. Jadi volume toples pertama yaitu 10 dikali 10 dikali 20 sama dengan 2000 cm kubik. Untuk volume toples kedua yaitu setengah dikali 10 dikali 12 dikali 20, yaitu rumus prisma sama dengan 8 kali 12 dikali 20 sama dengan 1920 cm kubik. Jadi pernyataan yang pertama itu tidak, yaitu yang mana pernyataannya ialah rasa manis larutan pada kedua toples sama. Tidak, karena untuk toples pertama luas permukaannya untuk toples pertama volumenya 2000 cm kubik, sedangkan untuk toples kedua volumenya 1920 cm kubik. Yang kedua yaitu larutan dalam toples pertama lebih manis daripada air dalam toples kedua. Pertama ada air dalam toples kedua. Tidak, karena toples pertama memiliki volume yang lebih besar dari toples kedua, maka larutan dalam toples pertama tidak lebih manis daripada toples kedua. Selanjutnya yaitu kadar gula larutan dalam toples kedua lebih besar daripada dalam toples pertama. Ya, karena volume pada toples kedua lebih kecil, maka kadar gula pada toples kedua lebih besar. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yang dimana pertanyaannya ialah lantai suatu ruangan kelas berukuran 10 meter dikali 8 meter akan dipasang keramik. Di tengah lantai dipasang keramik berwarna berbentuk persegi dan dengan sisi 1,5 meter. Pada tiap pojok dipasang keramik berwarna berbentuk persegi dengan sisi 1 meter. Dan sisanya dipasang keramik polos. Harga keramik berwarna 50.000 meter per kubik dan harga keramik polos 35.000 meter per kubik. Akan dihitung biaya pembelian keramiknya seluruhnya. Yang pertama itu kita disuruh menggambar sketsa lantai kelas dengan untuk sketsa kelas dan ukurannya bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu gambar sketsa lantai kelas, susun model matematika untuk menghitung biaya pembelian keramik seluruhnya. Tulis konsep yang termuat dalam model tersebut. Jadi untuk penyelesaian yang B, kita menulis model matematikanya, di mana tadi luas lantainya sama dengan 10 dikali 8 meter sama dengan 80 meter kuadrat. Dengan keramik berwarna tengah sama dengan 1 dikali 5 1,5 dikali 1,5 sama dengan 2,25 meter kubik. Untuk keramik berwarna pojok 1 meter dikali 1 meter ditambah 1 meter dikali 1 meter ditambah 1 meter dikali 1 meter ditambah 1 meter dikali 1 meter, karena 4 pojok sama dengan 4 meter kubik. Keramik berwarna seluruhnya yaitu 2,25 ditambah 4 sama dengan 6,25 meter kubik. Untuk keramik polos kita kurangkan dari luas lantainya dengan keramik berwarna seluruhnya, maka didapatkan hasilnya 73,75 meter kubik. Selanjutnya yaitu selesaikan model dan tulis konsep yang digunakan pada tiap langkah penyelesaian. Jadi harga keramik berwarna 6,25 dikali 50 sama dengan hasilnya 312.500. Untuk harga keramik polos 73,75 meter kubik dikali 35.000 yaitu harga awalnya sama dengan 2.581.250. Jadi harga keramik seluruhnya yaitu 312.500 ditambah 2.581.250 sama dengan 2.893.750. Jadi biaya pembelian keramik seluruhnya yaitu 2.893.750. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Diketahui pengki bentuk prisma segitiga siku-siku dengan tinggi prisma sama dengan 15 cm, alas segitiga sama dengan 20 cm, dan tinggi segitiga sama dengan 10 cm. Jadi yang ditanya yaitu banyak pengki yang dibuat, luas plastik tersisa. Jawabannya jadi di sini kita mencari sisi miringnya yaitu akar 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat, yaitu kita menggunakan rumus Pitagoras. Maka didapatkan hasilnya akar 500 sama dengan 10 akar 5 sama dengan 22,36. Selanjutnya kita mencari luas alas, di mana luas alas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, maka didapatkan hasilnya setengah kali 20 dikali 10 sama dengan 100. Selanjutnya kita mencari luas selimut, di mana keliling alas ditambah tinggi prisma, maka didapatkan hasilnya 52,36 dikali 15 sama dengan 785,4.
Selanjutnya kita menghitung luas plastik, dimana tadi lempeng plastiknya yaitu panjangnya 120 dikali lebarnya sama dengan 90, maka dapatkan hasilnya 10.800. Selanjutnya kita mencari luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut sama dengan 2 dikali 100 ditambah 785,4, maka dapatkan hasilnya 985,4. Jadi banyak pengki sama dengan luas plastik per luas permukaan prisma segitiga, maka didapatkan hasilnya 10.800 dibagi 985,4, hasilnya 10,96. Jadi banyak pengki yang dapat dibuat adalah 10 pengki, kita bulatkan. Selanjutnya yaitu mencari luas plastik tersisa. Jadi kita kurangkan luas plastik awal dengan luas permukaan segitiga, maka didapatkan hasilnya 946 cm. Materi selanjutnya itu rubrik penilaian. Di sini kita akan menilai. Baik, di sini kita akan membuat rubrik penskoran kemampuan penalaran matematik siswa berdasarkan soal dan kunci jawaban tersebut. Soal yang pertama yaitu membuat indikator memperkirakan proses penyelesaian. Jadi, jika siswa menjawab tidak benar dan tidak tepat dalam memperkirakan proses penyelesaian, maka skor yang didapatkannya itu 1. Dan jika siswa kurang benar dan tidak tepat dalam memperkirakan proses penyelesaian, skornya 2. Jika siswa benar dan kurang tepat dalam memperkirakan proses penyelesaian, maka skornya 3. Dan jika siswa benar dan tepat dalam memperkirakan proses penyelesaian, maka skornya 4. Selanjutnya yaitu untuk soal yang kedua, dengan indikator menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisa situasi matematis. Jadi untuk jika siswa tidak dapat menuliskan pola yang diketahui dari soal dan tidak dapat menghubungkan dengan yang dinyatakan dalam soal, maka skor yang didapatkannya 1. Dan jika siswa dapat menuliskan pola yang diketahui dari soal tetapi tidak dapat menghubungkannya dengan yang dinyatakan dalam soal, maka skornya 2. Jika siswa dapat menuliskan pola yang diketahui dari soal dan dapat menghubungkannya dengan yang dinyatakan dalam soal tetapi salah, maka skornya 3. Jika siswa dapat menuliskan pola yang diketahui dalam soal dan dapat menghubungkannya dengan yang dinyatakan dalam soal, maka skor yang didapatkan siswa adalah 4. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3, di mana indikatornya yaitu menyusun argumen yang valid dengan menyusun langkah sistematis.